Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bedah soal P3K 2022 untuk teman-teman dari JF Perawat Ahli Pertama. Ini berdasarkan FR pada tanggal 10 Desember 2022. Nah, kita sudah masuk di part ketiga ya. Oke teman-teman, kita sedia ebook Fokus P3K Perawat 2022. Nah, ini bentuknya adalah file ya, beberapa file yang nanti akan kita kirimkan lewat Google Drive. Nah, isinya apa saja? Yaitu ada file yang pertama itu 3 paket tryout dan juga pembahasan. Ini khusus kompetensi teknisnya saja. Kemudian juga ada strategi hadapi P3K 2022. Kemudian juga ada latihan soal per kompetensi baik teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Serta kita juga berikan file terkait dengan materi-materi keperawatan. Nah, apabila teman-teman berminat, silakan bisa hubungi kita di WA maupun DM IG. Ya. Oke, langsung saja soal pertama. SBAR merupakan standar sistem komunikasi antar tenaga kesehatan dalam mengelola pasien. Apakah kepanjangan dari SBAR? Apakah Situation Background Actuating Revision? Apakah Situation Background Actuating Response? Apakah Situation Background Assessment Response? Apakah Situation Background Analytic Recommendation? Apakah Situation Background Assessment Recommendation? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yang ditanyakan itu adalah kepanjangan SBAR ya. Kita tahu SBAR itu adalah singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Ini teman-teman pasti sudah paham ya untuk jenis komunikasi SBAR ini ya. Nah, komunikasi SBAR ini merupakan kerangka teknik komunikasi yang disediakan untuk petugas kesehatan dalam menyampaikan kondisi pasien, agar komunikasi antar tenaga kesehatan itu lebih efektif dan mudah untuk dipahami ya. Nah, kita lihat contohnya ini seperti formulir komunikasi efektif SBAR ini seperti ini ya. S untuk situation isinya adalah identitas pasiennya, ini seperti nama pasien, umur, DPJP, diagnosa ya, kemudian keluhan, kemudian ruangan, nomor RM ya, tanggal masuk. Ini contohnya ya. Kemudian ada backgroundnya, yaitu background itu latar belakang ataupun riwayat kesehatan ya, baik seperti riwayat penyakit dahulu, kemudian alergi, dan juga terapi dari DPJP. Ini terapi obat maupun tindakan yang pernah dialami oleh pasien ya. Kemudian ada assessment. Assessment itu berarti dia pengkajian ya, dikaji tentang status kesehatan saat ini, seperti kesadarannya, kemudian ada TTV ya, ini tekanan darah, nadi, napas, suhu, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada recommendation. Recommendation ini berarti rekomendasi. Rekomendasi terkait dengan intervensi ya, intervensi dari assessment ya, data-data assessment masalah keperawatannya apa, kemudian tindakan nanti yang akan dilakukan itu apa. Ya, jadi SBAR ini singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan juga Recommendation. Oke, lanjut soal kedua. Nyonya A, usia 27 tahun, G1P0A0, trimester ketiga, datang ke puskesmas D. Nyonya A ingin melakukan terapi komplementer untuk kesehatan tubuhnya. Apakah jenis terapi komplementer yang diperbolehkan untuk Nyonya A? Kecuali, apakah bekam, apakah hipnosis, apakah akupuntur, apakah akupresur, ataukah effleurage? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang bekam ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Keyword di soal yaitu terapi komplementer untuk ibu hamil kecuali. Nah, ini kita juga pernah jelaskan di ini ya, di materi terkait dengan terapi komplementer ya. Salah satunya itu adalah terapi untuk ibu hamil ya, yang tidak disarankan itu apa? Kita pilih jawaban yaitu bekam. Kenapa? Tidak disarankan melakukan bekam karena ibu hamil memiliki kulit sensitif dan rentan mengalami infeksi. Nah, bekam ini merupakan metode seperti vakum yang mana
kulit ibu hamil ini nanti akan diisap. Dan jika ada tindakan pengeluaran darah, ini nantinya bisa meningkatkan risiko infeksi. Nah, jadi ini nanti kaitannya dengan ini ya, ke janin juga, sehingga alangkah lebih baiknya mungkin ya, alangkah lebih baiknya tidak melakukan bekam atau bisa melakukan terapi-terapi lain ya tadi seperti hipnosis, akupuntur, akupresur dan juga effleurette. Ini bisa dijadikan pilihan untuk ibu hamil. Oke, selanjutnya soal ketiga, hasil pengkajian di satu kelurahan didapatkan data 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 20% penderita stroke ringan, 45% pendidikan tidak lulus SD. Masyarakat di wilayah tersebut pada umumnya terbiasa menyediakan makanan tinggi natrium ataupun asin. Masyarakat mengatakan belum pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan. Apakah peran utama perawat pada kasus tersebut? Apakah konselor? Apakah edukator? Apakah motivator? Apakah caregiver? Apakah advokator? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang edukator. Nah, kita lihat penjelasannya. Keyword di soal yaitu masyarakat mengatakan belum pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan. Ini sebagai kata kunci kita untuk menjawab soalnya. Jadi masyarakatnya itu belum pernah mendapatkan informasi ataupun pendidikan terkait dengan kesehatan ya. Nah, sehingga intervensi yang bisa kita lakukan adalah yaitu memberikan pemahaman ataupun pendidikan tentang kesehatan atau promkes ya. Ini menunjukkan bahwa kita berperan yaitu sebagai pendidik ataupun edukator, sehingga diharapkan nanti ketika kita telah memberikan pemahaman ataupun pendidikan tentang kesehatan kepada masyarakat itu yang pertama adalah mereka tahu dulu, kemudian mau, dan terakhir adalah mampu mengubah gaya hidup pasien ya ataupun keluarganya menjadi lebih sehat. Nah, sehingga masalah-masalah kesehatan seperti di sini tadi ada hipertensi, kemudian ada stroke ringan, itu bisa terkendali, ataupun seperti stroke ya, ini juga bisa tidak mengalami kecacatan ya karena masih stroke ringan. Ketika kita telah memberikan edukasi ya ataupun pembelajaran pendidikan sebagai edukator, maka stroke ringan diharapkan tidak menjadi lebih berat. Itu fungsinya ya. Nah, selain tadi sebagai edukator, peran perawat komunitas juga ada beberapa ya, seperti pemberi asuhan keperawatan sebagai care provider ataupun caregiver. Kemudian juga ada advokat. Kemudian juga ada sebagai tadi edukator, ada sebagai koordinator, kolaborator, konsultan, dan juga sebagai peneliti. Ini juga bisa kita berperan di dalam perawatan kesehatan komunitas. Oke, lanjut soal keempat. Perawat melakukan pengkajian di suatu RW dengan membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Apakah metode pengkajian yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah kuesioner? Apakah wawancara? Apakah studi literatur? Apakah Windshield Survey? Apakah focus group discussion? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang Windshield Survey ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yaitu ya, perawat membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Nah, ini sebagai keywordnya. Maka metode pengumpulan data yang dilakukan itu adalah masuk dalam kategori Windshield Survey ya, yaitu cara pengumpulan data dengan berkendaraan ataupun berjalan-jalan di sepanjang lingkungan yang diamati. Pengamatan dilakukan menggunakan penglihatan, pendengaran, rasa, penciuman, dan sentuhan. Hasil yang diharapkan adalah
kita dapatkan gambaran tentang masyarakat luas secara keseluruhan. Nah, itu tujuan dari Windshield Survey ya. Nah, Windshield Survey ini ada beberapa komponen seperti perumahan dan lingkungan ataupun daerah, seperti di dalamnya adalah ada bangunan, arsitektur, dan juga halaman. Kemudian ada lingkungan terbuka, baik yang luas ataupun sempit. Kemudian ada batas-batasan daerah seperti ini ya, daerah sebelah utara, selatan, timur, dan juga barat. Kemudian juga ada tingkat sosial ekonomi warga di sekitar situ. Kemudian juga ada kebiasaan, baik itu dari segi usia ya, dewasa sampai tua, ataupun anak-anak, remaja, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada transportasi. Transportasi itu yang jenis kendaraan ya, seperti jenis kendaraan yang sering ataupun apa saja kendaraan yang digunakan di daerah tersebut, apakah milik pribadi ataukah umum. Kemudian juga ada fasilitas umum, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, pusat ekonomi ya, seperti pasar, mal, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada agen-agen, nah ini masuk ke fasilitas umum, seperti ras, agama, kesehatan, dan morbiditas, politik, media, ini sebagai sarana penunjang, serta layanan perlindungan. Nah, ini adalah komponen-komponen yang termasuk dalam metode pengkajian atau pengumpulan data Windshield Survey ya. Jadi kita kategorikan dalam metode Windshield Survey. Oke, lanjut soal kelima. Hasil pengkajian di kelurahan ditemukan data peningkatan 20% kasus baru penyakit menular TBC. 60% merasakan adanya gejala penyakit, 50% keluarga bekerja sebagai buruh, 70% keluarga prasejahtera, serta 50% penderita jarang meluangkan waktu untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus di atas? Apakah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan? Apakah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan? Apakah ketidakefektifan manajemen kesehatan? Apakah perilaku kesehatan cenderung berisiko? Ataukah defisit kesehatan komunitas? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang defisit kesehatan komunitas. Ini ya. Ini juga sering keluar ya, diagnosis keperawatan. Nah, kita lihat penjelasannya. Keyword di soal yaitu adanya peningkatan 20% kasus baru penyakit menular, yaitu TBC. Kemudian 60% merasakan adanya gejala penyakit, 50% keluarga bekerja sebagai buruh, 70% keluarga prasejahtera, serta 50% penderita jarang meluangkan waktu untuk memeriksakan diri di Fasyankes. Nah, kita kategorikan bahwa data-data ini masuk ke dalam diagnosis keperawatan, yaitu defisit kesehatan komunitas, yang artinya adalah terdapat masalah kesehatan ataupun faktor risiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Nah, gejala mayornya itu apa saja, yaitu tidak tersedianya program untuk meningkatkan kesejahteraan bagi komunitas, kemudian tidak tersedianya program untuk mencegah masalah kesehatan komunitas, tidak tersedianya program untuk mengurangi masalah kesehatan komunitas, dan juga tidak tersedianya program untuk mengatasi masalah kesehatan komunitas ya, baik meningkatkan, mencegah, ataupun mengurangi dan mengatasi masalah kesehatan komunitas ini, programnya itu tidak tersedia, sehingga kita masukkan ke dalam diagnosis defisit kesehatan komunitas. Nah, kalau gampangnya, kalau kita buat itu cirinya ya untuk diagnosis keperawatan defisit kesehatan komunitas itu ketika masalah kesehatan sudah terjadi. Nah, ini juga sudah terjadi ya tadi kasus baru penyakit menular TBC. Artinya masalah kesehatan sudah ada, tetapi tidak ada program untuk menanggulangi masalah tersebut. Ya, jadi tidak dijelaskan di kasus bahwa tidak ada programnya ya, tidak ada program yang sudah dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga kita kategorikan dalam diagnosis keperawatan yaitu defisit kesehatan komunitas. Oke, lanjut soal ke-6. Seorang perawat melakukan kunjungan ke daerah binaan yang berlokasi dekat tempat pembuangan sampah akhir. Sebagian besar merupakan keluarga miskin yang beberapa anggota keluarganya menderita TBC. Warga mengatakan penderita TB tidak minum obat secara teratur. Apakah strategi yang tepat untuk mengubah perilaku pada kasus?
Apakah mengajarkan warga untuk pindah tempat tinggal? Apakah mengajarkan warga untuk memperbaiki rumah sehat? Apakah memberikan insentif kepada penderita yang mau berobat secara teratur? Apakah memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat secara teratur? Ataukah memberikan informasi kepada keluarga tentang penyakit TBC dan komplikasi? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat secara teratur. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yang kita temukan adalah sebagian besar merupakan keluarga miskin yang beberapa anggota keluarganya menderita TBC. Warga mengatakan penderita TB tidak minum obat secara teratur. Nah, ini adalah sebagai masalah utamanya. Jadi, ada beberapa warga mengalami TBC dan tidak mau minum obat secara teratur. Ya. Maka intervensi yang bisa kita berikan yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat secara teratur. Ini adalah intervensi yang sangat tepat ya ataupun cocok dengan masalah yang dihadapi oleh warga ya. Nah, kalau kita lihat tadi di pilihan yang lain, mengajarkan warga untuk pindah tempat tinggal ini bukanlah solusi. Kemudian mengajarkan warga untuk memperbaiki rumah sehat. Nah, ini juga tidak ada kaitannya dengan masalah yang sedang terjadi ya. Memberikan insentif kepada penderita yang mau berobat secara teratur. Nah, ini mungkin bisa menjadi pilihan kedua ya setelah mungkin kalau misalkan kita memberikan pendidikan kesehatan dan tetap saja tidak mau minum obat secara teratur sebagai solusi ya, karena kan di situ keluarganya banyak yang miskin ya, sehingga mungkin tidak mau minum obat secara teratur itu karena kemiskinannya tersebut. Kemudian memberikan informasi kepada keluarga tentang penyakit TBC dan komplikasinya. Nah, seharusnya memang ini sudah diberikan sejak awal ya, ketika mereka sudah pertama kali terdiagnosis TBC. Ya. Maka kita jawab yang lebih tepat adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya minum obat secara teratur. Oke teman-teman, untuk bedah soal P3K 2022, untuk teman-teman dari JA Perawat Ahli Pertama, part ketiga kita cukupkan dan akan kita teruskan di